warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya dapat mengajar terkait dengan materi selanjutnya, material teknik, yakni proses pengerasan logam atau yang kita kenal dengan nama hardening proses. Jadi yang dimaksud hardening proses itu, jadi baja itu kan dapat diberi perlakuan panas untuk mendapatkan kekerasan dan kekuatan yang tinggi. Jadi sejatinya bukan hanya baja sih, jadi baja maupun paduan baja. Jadi paduan baja itu kan tidak hanya terdiri dari Fe3C, tapi juga ada unsur lain ini yang disebut dengan baja paduan. Itu dia dapat dilakukan perlakuan panas atau yang kita kenal dengan heat treatment untuk mendapatkan kekerasan dan kekuatan yang tinggi. Nah, alasan kenapa itu harus dilakukan itu adalah karena komponen struktural yang mengalami tegangan opresi tinggi, dia membutuhkan kekuatan yang tinggi dari struktur yang sudah diperkeras. Jadi materialnya itu direkayasa sedemikian rupa sehingga strukturnya mengalami pengerasan. Jadi di beberapa kasus. Nah, contohnya misalkan perkakas seperti cetakan atau die, itu cetakan logam ya. Jadi karena cetakan logam itu kan mengalami pembebanan yang tinggi ketika dia mengalami proses cetak. Nah, itu kalau material tidak dikeraskan, maka dia bisa terjadi distorsi yang menyebabkan hasil cetakan itu jadi jelek. Nah, selain itu juga pisau. Nah, hubungannya apa dengan kekerasan? Hubungannya dengan ketajaman. Jadi ketika kekerasannya turun, pisau itu akan jadi semakin cepat tumpul. Makanya dibutuhkan rekayasa untuk memperpanjang umur dari ketajaman pisau itu sendiri. Kemudian berikut juga alat potong yang lain juga alasannya sama. Kemudian alat pembentuk atau alat pembentuk ini contohnya misalkan seperti palu. Palunya tukang pandai. Palunya tukang pandai itu kan dia harus diperkeras karena dia selain juga nanti mendapatkan panas dari pisau yang nanti akan dibentuk, dia juga harus tahan terhadap impact pada saat proses pemukulan. Nah, makanya diperlukan pula pengerasan. Di mana tujuannya kalau dirangkum semuanya adalah untuk supaya tidak cepat aus dan juga tidak terjadi deformasi plastis. Nah, proses hardening dalam pengerasannya itu baja itu dipanaskan pada 30 hingga 50 derajat Celcius di atas temperatur AE3. Jadi garis miring ini. Ini untuk baja hipoeutektoid. Apa baja hipoeutektoid? Yakni baja karbon yang punya kekerasan kurang dari 0,8%. Kalau ini kita tarik garis lurus di diagram ini, jadi hipotektoid adalah di area ini. Kurang dari 0,8% itu baja hipoeutektoid. Jadi misalkan ya, persentase karbonnya ketemu 0,4% misalkan. Jadi 0,4% ini kamu tarik garis lurus dulu ke atas sampai menyentuh garis A3. Garis A3 ini. Nah, kemudian kamu tarik garis ke samping. Nah, sehingga nanti ketemu temperaturnya berapa. Misalkan di sini ketemunya, nah kalau ini kamu ambil tengah kan berarti di sini 850. Nah, tinggal kamu ukur saja. Ini jaraknya berapa, kemudian kamu bagi 50, nanti ketemu per milinya dapat nilai berapa. Ini saya perkirakan sekitar 815 misalkan. 815 derajat Celcius. Maka berapa nilai hardeningnya? Kan berarti harus di atasnya garis AC3. Berarti tinggal 815 ditambah, nah mungkin dibuat sekitar 40 derajat. Berarti ketemunya sekitar 855 derajat Celcius untuk baja yang mempunyai kadar karbon 0,4%. Jadi cara
menentukan suhu pemanasannya seperti itu. Nah, kemudian beda dengan baja hypereutectoid. Jadi yang nilai kandungan karbonnya di atas 0,8%. Nah, itu pemanasannya sama 30 hingga 50 derajat Celcius tapi di atas A1. Di atas garisnya A1. Nah, itu tambah tinggi lagi. Jadi caranya sama seperti ini tadi, tinggal kita cari garis A1-nya. Nah, kemudian nanti ditambah 30 sampai 50 derajat Celcius. Nah, kemudian setelah proses pemanasan, di sini catatannya adalah ditahan. Jadi ada yang namanya holding time atau waktu penahanan. Itu sama dengan materi yang minggu lalu. Bagaimana cara kita menentukan holding time? Yakni berdasarkan dimensi dari material itu sendiri. Kemudian setelah dilakukan penahanan supaya pemanasannya itu merata, lalu diikuti dengan pendinginan dengan laju pendinginan yang lebih cepat jika dibandingkan laju pendinginan kritis baja. Nah, itu adalah secara umum bagaimana cara kita melakukan proses pengerasan atau hardening. Nah, di sini yang dimaksud pendinginan pada laju yang lebih cepat daripada laju pendinginan kritis baja. Jadi laju pendinginan kritis ini adalah laju pendinginan yang bersinggungan dengan titik di ujung kurva. Kalau di sini laju pendinginan kritisnya adalah yang garis putus-putus ini. Jadi dia bersentuhan dengan ujung diagram titik atau diagram pendinginan menerus. Nah, kemudian pendinginan pada atau lebih cepat dari laju pendinginan kritis ini nantinya akan mengubah mikrostruktur austenit, karena kan dipanaskan di atas temperatur austenit. Kemudian dia akan menjadi martensit dan bukan menjadi perlit atau bainit. Karena kalau dia menjadi perlit atau bainit, maka strukturnya itu tidak struktur tajam. Sedangkan yang dikehendaki di proses hardening adalah mikrostrukturnya adalah mikrostruktur yang tajam. Sehingga dengan adanya mikrostruktur itu yang menyebabkan nanti material menjadi keras. Jadi secara singkat seperti yang saya jelaskan tadi, prosedurnya sama. Jadi 30-50 derajat di atas A3 jika itu hipoeutectoid, sedangkan 30-50 derajat di atas suhu A1 jika itu kasusnya adalah baja hypereutectoid. Jadi dilihat dulu berapa kandungan karbon dalam baja tersebut, baru kita putuskan dan kita cari di grafik di diagram ini nanti suhunya berapa. Kemudian dilakukan penahanan, lalu diikuti dengan laju pendinginan pada laju yang lebih cepat daripada pendinginan kritis baja. Nah, catatannya di sini adalah martensit itu mulai terbentuk di MS. Jadi sekitar 530 derajat. Kemudian baja harus didinginkan hingga suhu MF. Jadi sekitar minus 50 derajat Celcius. Jadi nantinya awal mula terbentuknya matriks adalah di sekitar 500-an 30 derajat Celcius. Kemudian dia berakhir di minus 50 derajat. Nah, jika pendinginan nantinya dihentikan sebelum suhu MF, maka austenitnya yang lebih sedikit secara proporsional akan berubah menjadi martensit. Jadi misalkan didinginkan sampai suhu kamar ya 37 derajat Celcius, maka austenit yang lebih sedikit secara proporsional itu nanti akan berubah menjadi martensit. Tapi masih ada yang namanya sisa austenit. Jadi sisa austenit ini nantinya juga akan ada pada struktur mikro dari martensit yang baru dibuat. Nah, austenit yang tersisa ini nantinya dikenal sebagai austenit yang tertahan. Jadi dia tidak berubah sepenuhnya menjadi martensit. Jadi masih ada sebagian kecil struktur mikro yang masih berupa austenit. Nah, bagaimana caranya supaya semuanya itu berubah menjadi martensit? Ada yang disebut dengan sub-zero treatment. Jadi akibat adanya austenit yang tertahan, itu nantinya mengakibatkan penurunan kekerasan setelah proses quenching.
Jadi setelah proses pendinginan cepat itu nantinya akan ada penurunan kekerasan. Kalau misalkan ada banyak austenit yang tertahan. Nah, oleh karena itu austenit yang tertahan tidak didinginkan pada baja yang dikeraskan. Nah, dalam beberapa baja MF itu berada di bawah suhu kamar. Nah, kalau ini kan sampai minus 50 derajat Celcius, otomatis MF-nya itu kan berada di suhu kamar. Suhu kamar kan sekitar 37 derajat Celcius. Nah, oleh karena itu, baja didinginkan hingga suhu di bawah 0. Contohnya seperti pada diagram ini, dia kan didinginkan sampai minus 50 derajat. Nah, proses pendinginan hingga di bawah 0 derajat, ini yang disebut dengan sub-zero treatment. Jadi, laju pendinginannya dikondisikan hingga kurang dari 0 derajat. Nah, berikut adalah perbandingan tingkat pendinginan untuk perlakuan panas yang berbeda. Jadi proses perlakuan panas yang berbeda nantinya akan menghasilkan fase yang berbeda pada baja dengan sifat yang berbeda pula. Contohnya misalkan di sini, ketika dilakukan pendinginan dengan water quenching, jadi pendinginan cepat dengan menggunakan air, maka struktur akhirnya adalah martensit. Ya kan? Nah, ini adalah yang sebelah sini, ini adalah critical cooling rate atau laju pendinginan kritis. Jadi dia di bawah laju pendinginan kritis untuk water quenching ini. Makanya dia struktur akhirnya adalah martensit. Tapi kalau sampean menggunakan oli quenchingnya, manajemennya pakai oli, dia kan pendinginannya cenderung lambat. Bahkan di atas critical cooling rate. Jadi di atasnya laju pendinginan kritis. Maka yang terbentuk masih ada perlitnya. Berhubung masih ada perlitnya, maka keuletannya, kekerasannya mungkin meningkat, tapi tidak begitu besar peningkatan kekerasannya. Nah, beda lagi jika kita lakukan pendinginannya pakai metode normalizing. Jadi sama-sama dipanaskan di temperatur eutectoidnya, kemudian didinginkan. Pakai metode normalizing itu kan didinginkan bersamaan dengan tungku seperti yang full annealing yang didinginkan dengan tungku. Kalau normalizing kan didinginkan dengan udara bebas. Itu maka hasil akhirnya adalah fine perlit. Jadi maksudnya butiran perlitnya itu halus. Kalau full annealing bersamaan dengan dinginnya tungku, maka hasilnya adalah coarse perlit atau perlit yang kasar. Ya. Di hardening ya seperti pengertian saya yang awal, jadi proses pendinginannya harus di bawah critical cooling rate atau di bawah laju pendinginan kritis. Ya, ini kebanyakan pakai water quenching atau pakai pendinginan cepat dengan media air. Nah, selanjutnya adalah transformasi martensit. Jadi karena transformasi martensit itu hampir seketika, maka martensit memiliki komposisi fase induk yang identik, di mana tidak seperti ferrit dan perlit yang dihasilkan dari proses difusi kimia yang lebih lambat, sehingga nantinya masing-masing struktur memiliki komposisi kimia yang berbeda dari austenit induk. Nah, kemudian pembentukan martensit, dia melibatkan transformasi dari struktur FCC atau Phase Center Cubic menjadi struktur Body Center Tetragonal atau BCT. Nah, apa itu FCC dan BCT akan saya bahas habis ini. Nah, kemudian martensit itu adalah larutan padat superjenuh atau yang disebut dengan super saturated solid solution, di mana karbon dalam besi itu nantinya punya struktur BCT. Nah, karena dia punya struktur BCT, jadi yang asalnya center kubiknya atau titik pusat kubiknya itu ada di permukaan. Nah, sekarang titik kubiknya itu berada di tetragonal. Jadi yang asalnya di phase, nah nanti akan saya tunjukkan beda gambarnya. Kemudian peningkatan besar dalam volume yang dihasilkan nantinya menciptakan struktur yang sangat tertekan. Nah, inilah mengapa martensit dia punya kekerasan yang lebih tinggi daripada austenit pada komposisi yang sama. Nah, ini contoh. Jadi yang asal mulanya FCC, jadi dia pusat kubiknya itu ada di permukaan. Nah, kemudian dia nanti jadi BCT, jadi tetragonal.
Jadi dia strukturnya itu berubah menjadi BCT. Jadi di gambar A, sel satuan martensit BCT nantinya akan terkait dengan sel satuan austenite FCC. Jadi makanya dia strukturnya jadi lebih keras karena dia berubah dari phase center cubic FCC menjadi BCT. Menjadi seperti ini. Kemudian pada gambar B, dalam meningkatnya persentase karbon, maka semakin banyak situs interstisial yang diisi oleh atom karbon, dan struktur tetragonal martensit menjadi lebih jelas yang mengakibatkan terjadinya peningkatan kekerasan. Jadi kalau yang di sumbu Y ini kan lattice parameter, jadi posisi tetragonalnya ya. Nah, ini untuk yang C-aksis sama A-aksis, di mana semakin tinggi nilai karbon pada martensit menyebabkan nilai C-aksis dan nilai C-aksisnya itu naik, yang C ini. Kemudian yang nilai alfa aksisnya dia turun. Nah, ini yang menyebabkan material tadi jadi lebih keras. Nah, kekerasan martensit dia tergantung pada kandungan karbon. Jadi bisa dilihat di sini, semakin tinggi kandungan karbonnya, maka kekerasannya juga semakin tinggi. Jadi jika kandungan karbonnya kecil, maka akan sulit martensit itu terbentuk. Makanya nanti akan ada yang namanya karbonisasi atau proses penambahan karbon untuk baja karbon rendah. Karena kalau baja karbon rendah, kamu keraskan juga sulit. Ya karena ini proses terjadinya struktur martensit itu bisa terjadi jika material itu punya kandungan karbon yang cukup. Tapi kalau kandungan karbonnya itu cuma sedikit dan dia termasuk level di baja karbon rendah, maka mau sampai panasi sampai suhu austenit sekalipun kalian dinginkan cepat juga tidak akan berubah strukturnya jadi martensit. Karena kurang nilai karbon apa yang menyebabkan nanti mau kita ubah sehingga strukturnya itu bisa kita ubah menjadi martensit itu jadi kurang. Nah, selanjutnya pengaruh kandungan karbon pada kekerasan dan distorsi pada martensit. Jadi kekerasan martensit itu nantinya meningkat seiring meningkatnya kandungan karbon karena peningkatan martensit yang jenuh dan juga distorsi atau distorsi kisi. Jadi perpindahan kisinya tadi ya, yang mulanya FCC jadi BCC. Nah, kemudian hasil dari distorsi ini nantinya juga menghasilkan kerapuan. Akibat distorsi tadi, perpindahan tadi, itu nantinya juga mengakibatkan kerapuan. Jadi ringkasnya lebih banyak nilai karbon, tentunya akan lebih banyak distorsi karena pergerakan ini tadi dari FCC ke BCT akan lebih banyak distorsi. Dikarenakan lebih banyak distorsi, maka lebih banyak tekanan internal. Tekanan internal material itu jadi semakin banyak karena tadi dia berubah jadi FCC menjadi BCT, kan dia bergerak. Secara mikroskopik dia bergerak, fasenya bergerak karena berubah tadi. Karena adanya tekanan internal tadi, maka material akan lebih rapuh. Jadi dia keras, tapi getas bahasanya. Jadi bahasa yang saya pilih itu keras, tapi getas. Maksud getas di sini adalah dia tidak dapat menerima beban tiba-tiba. Jadi kalau ada beban tiba-tiba dia langsung patah. Contohnya paling gampang, kalau kalian pernah pegang pisaunya mesin bubut, pakannya itu pisau bubut. Nah itu kalau misalkan jatuh langsung patah. Padahal pisau bubut itu kan bisa kita lakukan untuk bubut logam sekalipun kan. Tapi justru ketika pisau bubutnya ini itu jatuh, dia langsung putus. Ya karena tadi dia lebih rapuh secara mikroskopik. Kemudian ini adalah perbandingan kekerasan berbagai fase dalam baja. Jadi bisa dilihat bahwasanya struktur martensit dia lebih keras daripada bainit maupun fine perlit. Karena pengerasan itu nantinya menghasilkan struktur martensit, sedangkan proses normalisasi seperti gambar yang awal tadi akan menghasilkan perlit halus atau yang disebut dengan fine perlit. Makanya kalau kita inginnya adalah keras, maka ya struktur akhir yang kita kejar adalah struktur martensit.
Nah, kemudian ini adalah beberapa poin penting dalam Martensit. Yang pertama, pendinginan pada laju yang lebih cepat dari laju pendinginan kritis nantinya akan menghasilkan martensit dalam baja. Tentunya jelas ya. Kemudian martensit itu dia dibentuk oleh transformasi tanpa adanya difusi. Kemudian karena transformasi martensit itu hampir terjadi seketika, maka martensit memiliki komposisi yang identik dengan austenit. Kemudian martensit adalah larutan padat superjenuh yang disebut dengan supersaturated solid solution dalam besi alfa. Kemudian martensit itu punya struktur BCT. Oleh karena itu dia bersifat keras. Kemudian kekerasan martensit nantinya akan meningkat dengan meningkatnya kandungan karbon. Selanjutnya, pembentukan martensit dari austenit nantinya melibatkan peningkatan volume yang besar yang menghasilkan struktur yang sangat tertekan. Hal ini nantinya akan meningkatkan kekerasan dari martensit itu sendiri. Kemudian, martensit itu membuat baja menjadi keras dan kuat. Tetapi martensit juga sangat rapuh seperti yang saya jelaskan tadi. Walaupun dia keras dan kuat, tapi dia juga sangat rapuh. Jadi nggak bisa kena tekanan tiba-tiba tadi. Nah, oleh karena itu, baja yang diperkeras nantinya akan menghasilkan baja yang keras dan kuat, akan tetapi rapuh kesimpulannya. Nah, ini adalah pengaruh kandungan karbon pada temperatur MS dan MF, di mana peningkatan karbon itu nantinya juga menurunkan suhu dari MS dan MF. Jadi bisa dilihat, jika nilai karbonnya semakin meningkat dari 0,5 misalkan jadi 1%, maka nilai MF atau laju pendinginan akhirnya dia malah cenderung lebih semakin turun. Berikut juga dengan MS. Jadi semakin tambah nilai karbonnya, maka MS-nya juga semakin turun. Nah, ini yang saya sebut tadi dengan mikrostruktur martensit. Jadi kalau secara mikroskopiknya dia punya sudut-sudut tajam. Beda dengan struktur perlit yang punya struktur bulat-bulat. Makanya struktur perlit dia punya keunggulan, dia lebih ulet daripada struktur martensit. Selanjutnya adalah pengaruh elemen paduan temperatur pada MS dan MF. Jadi menentukan ini di mana Anda itu nantinya kan harus mendinginkan untuk mendapatkan martensit yang lengkap. Kemudian MF itu menentukan masalah pemesinan austenit yang tertahan. Jadi kita kan tadinya kita nggak butuh austenit yang tertahan kan sebenarnya, walaupun itu kalau seperti itu berarti prosedurnya kan ya pakai sub-zero treatment tadi. Jadi pendinginan hingga mendapatkan MF itu kurang dari 50 derajat. Nah, oleh karena itu, bagaimana cara kita menentukan suhu martensitnya? Nah, ini sudah ada rumusnya. Jadi, tinggal yang pertama, ini. Perkalian kan didahulukan. 432 dikali persentase nilai karbonnya berapa? Ketemu berapa? Apakah ketemu 5%, 0,4%, misalkan 0,3% atau 1%? Nah, kan dikalikan dulu. Berikut juga ini juga dikalikan dulu semua. Kandungan mangannya berapa, nikel berapa, krom berapa, molybdenum berapa. Nanti kalau sudah ketemu hasilnya, ya dikurangi. Nah, akhirnya nanti ketemu. Dari rumus ini saja sudah ketemu bahwasanya semakin besar nilai paduan ini, nantinya akan mengurangi nilai MS ya. MS kan asalnya 539 derajat Celcius untuk nilai MS-nya. Kemudian dia tambah turun seiring dengan pertambahan paduan dalam baja. Loh Pak, kenapa harus MS kita tentukan? Nah, supaya nantinya temperaturnya kan kita jaga itu di MS martensitnya. Jadi kita menjaga supaya strukturnya, supaya bak pendinginannya itu suhunya minimal adalah suhu MS. Karena itu awal mula terbentuknya martensit. Tambah turun suhunya tambah lebih bagus. Jadi suhu maksimumnya atau suhu yang paling tinggi adalah suhu MS. Makanya MS harus kita ketahui dulu.
Oke. Nah, selanjutnya di gambar diagram yang samping adalah gambar diagram hubungan pendinginan kontinu dengan diagram termal pada baja eutektoid, di mana kurva yang putus-putus ini dia mewakili transformasi isotermal. Jadi bisa dilihat di sini di garis yang ini adalah garis akhir dari transformasi pada pendinginan menerus. Ini garis akhir. Sedangkan yang awal ini dia mulai transformasi perlit pada pendinginan menerus. Nah, kemudian dia baru nanti bertransformasi menjadi martensit di MS. Nah, ini dia nanti akan geser. Apa namanya? Ini. Paduannya ini nantinya akan menggeser kurva pendinginan ke kanan. Selanjutnya adalah tentang media quenching atau media pada proses pendinginan cepat pada proses hardening. Jadi ada 4 media quenching yang umum digunakan. Jadi ada yang pertama air garam, ini untuk laju pendinginan tercepat. Kemudian air untuk tingkat pendinginan sedang, oli untuk laju pendinginan paling lambat, dan yang terakhir adalah nitrogen cair. Jadi nitrogen cair ini nantinya digunakan dalam tungku otomatis dan pendinginannya bisa sangat cepat. Nah, khusus untuk nitrogen cair ini, dia yang biasa digunakan untuk sub-zero treatment. Jadi kalau metode sub-zero treatment itu biasanya menggunakan nitrogen cair. Karena dengan menggunakan nitrogen cair kita bisa mendapatkan suhu hingga di bawah 0 derajat. Kemudian pendinginan yang terlalu cepat itu dapat menyebabkan keretakan pada bagian yang kompleks dan berat. Jelas ya, karena terlalu cepat. Saking cepatnya, tentunya struktur nantinya bisa jadi timbulnya. Yaitu contohnya paling gampang itu kalau yang sampean bingung dalam penggambarannya, misalkan gelas yang panas. Kemudian gelas panas ini kamu kasih tuang air es, pasti akan langsung terjadi retak. Dibaca pun demikian, pendinginan yang terlalu cepat, laju pendinginannya, itu juga bisa menyebabkan keretakan. Nah, banyak quenchen itu adalah media pendingin, itu dapat digunakan untuk pengerasan baja, di mana setiap quenchen ini dia punya sifat termalnya sendiri. Sifat termal quenchen misalkan konduktivitas termalnya itu bagaimana, kemudian panas spesifiknya dan panas penguapan. Kenapa ini penting? Karena konduktivitas termal itu hubungannya dengan seberapa cepat dia bisa ngekip panas, bisa menangani panas. Kemudian panas penguapan hubungannya dengan seberapa cepat laju penguapan dari media. Sehingga kita jangan sampai memberikan volume media pendinginannya itu kurang. Jadi misalkan karena kekurangan volumenya pada saat kita proses pendinginan, bisa jadi material yang sudah kita masukkan, dia langsung membuat media pendinginannya itu langsung menguap. Nah, kalau terlalu cepat untuk media pendinginan itu menguap sehingga di bak penampungan itu kering, maka laju pendinginan yang kita kehendaki nilai MF-nya juga nggak ketemu. Makanya nilai konduktivitas termal, panas spesifik, dan panas penguapannya kita perlu tahu. Selanjutnya sifat ini nantinya akan menyebabkan perbedaan dari laju pendinginan. Ya otomatis ya karena konduktivitas termal beda, panas spesifik termal beda, panas penguapannya beda. Nah tentu saja laju pendinginan pun juga nantinya akan berbeda. Selanjutnya media pendinginan yang berbeda itu punya kapasitas pendinginan atau pendinginan yang berbeda. Tingkat kapasitas pendinginan ini yang disebut dengan severity of quenching, itu yang diperoleh dari media pendingin itu ditunjukkan oleh nilai H. Nah ini saya jelaskan tentang severity of quenching, di mana kapasitas pendinginan itu untuk media pendingin dikenal sebagai nilai H, di mana nilai H ini dari beberapa quenchan itu diberikan seperti gambar ini, di mana laju pendinginan itu berada di tengah batang pada 2,5 cm. Untuk laju pendinginannya itu sampai tengah batang, jadi nggak hanya permukaan, jadi sampai ke inti. Nah ini adalah nilai H, misalkan untuk ideal quench atau pendinginan lebih cepat, itu nilai H-nya tidak terdefinisikan, begitu juga tingkat pendinginannya. Kalau air garam teragitasi, jadi teragitasi itu maksudnya suhu dari air garam itu dijaga. Caranya bagaimana? Dengan cara sirkulasi media pendingin. Jadi media pendingin itu akan terus dijaga suhunya konstan.
Nah, kalau pakai air garam teragitasi, maka nilai H-nya itu adalah 5. Dan tingkat pendinginannya dia paling tinggi 230. Tapi kalau hanya brine saja, air garam tanpa diagitasi, jadi hanya bak penampungan dikasih air garam gitu toh, maka nilai H-nya cuma 2. Dan tingkat pendinginannya hanya 90. Di air itu juga sama, jika air itu teragitasi, jadi ada sirkulasi media pendingin air ya, supaya suhunya dijaga konstan, nilai H-nya itu 4. Dan tingkat pendinginannya 190. Nah, makanya ini paling banyak dipakai itu ya air garam sama air ya untuk di hardening. Kalau hanya air tok, still water jadi hanya air tok, nilai H-nya cuma 1 dan tingkat pendinginannya 45. Nah, air saja itu tingkat pendinginannya sama dengan oli yang teragitasi. Jadi jika suhu media pendingin oli itu dijaga konstan, nah itu nilainya sama dengan kita lakukan pendinginan pada air untuk tingkat pendinginannya ya. Jadi karena nilai H-nya 1 dan tingkat pendinginannya 45. Kalau hanya minyak tok, jadi minyak dikasih bak penampungan, kemudian kita langsung ya dicemplung nih gitu tok. Jadi hanya dimasukkan ke bak penampungan, nilai H-nya kecil 0,25. Dan tingkat pendinginannya juga sangat kecil, hanya 18 derajat Celcius per. Jadi ini maksudnya 18 ini ada 18 derajat Celcius per detik ya, kecepatan laju pendinginannya. Jadi per detik itu turun 18 derajat Celcius. Kemudian untuk gas dingin itu 0,1 dan kalau udara saja itu malah 0,02. Di sini tingkat pendinginannya belum tidak diketahui karena kecil sekali ya. Kalau hanya pakai udara dingin biasa gitu. Nah, pengaruh media pendingin dan ukuran sampel pada laju pendinginan di lokasi yang berbeda. Jadi pendinginan cepat ideal atau quench ideal quench itu adalah menurunkan suhu baja ke suhu kamar secara instan dan mempertahankannya pada suhu itu setelahnya. Itu yang disebut dengan ideal quench. Nah, pengaruh media pendingin di mana tingkat keparahan pendinginan atau severity of quench. Jadi air itu dia lebih besar severity of quench-nya daripada minyak. Dan minyak atau oli itu dia lebih besar daripada udara. Contoh misalkan untuk batang diameternya 50 mili, laju pendinginan di pusat itu sekitar 27 derajat Celcius per detik itu di dalam air. Tapi kalau dia didinginkan dengan minyak itu 13,5 derajat Celcius per detik. Jadi lebih cepat yang air. Kemudian ada juga pengaruh ukuran. Jadi selain laju pendinginan juga yang menentukan tingkat hardeningnya juga size-nya. Jadi untuk media tertentu laju pendinginan di bagian tengah itu lebih rendah bila diameternya lebih besar. Jadi kecepatan perambatan pendinginan loh antara yang permukaan dengan yang tengah tambah besar dimensinya, maka kecepatan pendinginan yang tengah itu juga lebih rendah laju pendinginan yang di bagian tengah. Contohnya misalkan antara material 75 dengan 50, tentunya yang laju pendinginan 50 dia lebih cepat daripada yang diameternya 75. Nah, berikut adalah bagan Grossman yang digunakan untuk menentukan hardenability dari batang baja untuk quench-an yang berbeda. Jadi di diagram ini bisa kita gunakan untuk menentukan diameter batang yang punya laju pendinginan yang sama ketika dia didinginkan cepat dalam media pendingin yang berbeda. Jadi bisa dilihat jika nilai H-nya itu tinggi, maka nilai pendinginannya juga tepat. Jadi semakin dia rendah nilai H-nya, maka laju pendinginannya pun juga akan semakin lambat. Jadi kesimpulannya di dalam quenching, air itu adalah salah satu media pendinginan yang paling efisien, di mana kekerasan maksimum itu diperlukan, tetapi dapat menyebabkan distorsi dan retak pada artikel. Jadi maksudnya adalah ya perlu kita jaga juga. Jadi jika laju pendinginannya terlalu cepat, malah bisa terjadi distorsi ataupun retak. Nah, hal ini itu cenderung nantinya akan mengoksidasi dan membentuk lumpur dengan konsekuensi menurunkan efisiensi. Jadi karena adanya distorsi, nah tentunya juga karena dia air ya, kena baja ya tentunya akan
terjadi oksidasi atau pengkaratan. Kemudian kecepatan pendinginan minyak itu dia jauh lebih kecil daripada air. Ya, selisihnya kan jauh ya tadi. Di mana Ferri dan Bainit nantinya akan terbentuk di bagian yang kecil. Kemudian kecepatan pendinginan medium antara air dan minyak itu dapat diperoleh dengan air yang mengandung, jadi ini sudah dicampur ya dengan 10-30% yukon. Itu dia kita dapat mencapai laju pendinginan yang medium. Di mana yukon ini adalah suatu zat dengan kelarutan terbalik yang karenanya nantinya akan mengendap pada objek untuk memperlambat laju pendinginan. Kemudian untuk meminimalkan dari distorsi, benda silinder yang panjang dia harus didinginkan secara vertikal. Jadi tegak ya. Di mana pada bagian yang rata di ke tepi dan bagian yang tebal dia harus masuk ke bak terlebih dahulu. Ini hubungannya dengan bagaimana cara pencelupan pendinginan. Kemudian untuk mencegah gelembung uap yang berbentuk bintik-bintik lunak, bak pendinginan cepat atau water quench bed itu harus diaduk. Jadi diaduk itu ya supaya ya ini gelembung-gelembung uap itu tadi yang bisa menghambat laju pendinginan supaya tidak terjadi. Poin pentingnya, pengerasan baja itu diperoleh dengan pendinginan yang sesuai dari dalam atau di atas kisaran kritis, di mana temperaturnya itu sama dengan temperatur yang diberikan untuk full annealing. Kemudian waktu merendam dalam tungku udara itu harus 1 atau 2 menit untuk setiap milimeter penampang atau 0,6 menit dalam rendaman garam atau timbal. Jadi waktu perendaman nih, jadi bukan dimasukkan terus langsung diangkat, tidak. Jadi didiamkan dulu. Jadi setelah menyentuh MS 530, kemudian kita diamkan dulu beberapa saat supaya laju pendinginannya itu bisa sampai ke batang, ke center atau ke tengah dari material. Kemudian pemanasan yang tidak merata, panas berlebih, dan pensekalan yang berlebihan itu harus dihindari. Nah, caranya bagaimana? Di mana pendinginan itu diperlukan untuk menekan penguraian normal austenit menjadi ferrit dan cemented, dan juga menyebabkan dekomposisi pada suhu rendah untuk menghasilkan martensit. Kemudian untuk mendapatkan ini semua, maka baja dia membutuhkan pendinginan yang lebih cepat daripada laju pendinginan kritis. Jadi kalau di kurva tadi, di kurva cooling pendinginan kritis, dia ada di bawah kurva laju pendinginan kritis. Di mana laju pendinginan kritis sangat berkurang dengan adanya elemen paduan, seperti di penjelasan saya yang tadi, di mana yang karena menyebabkan pengerasan dengan pendinginan yang ringan. Contoh misalkan baja yang dikeraskan dengan oli dan udara, itu kan juga laju pendinginannya lambat. Nah ini yang dimaksud tadi, di mana elemen paduan nantinya akan menggeser diagram titik-titik ke kanan, sehingga menurunkan laju pendinginan kritis. Karena dia sudah di atas laju pendinginan kritis. Seharusnya kan dia bersentuhan di moncong ini, tapi karena kandungan molybdenum di sini kan kandungan molybdenum, mangan, krup sama nikel itu sampai 7% totalnya. Nah, dia akan menggeser kurva itu ke kanan sehingga laju pendinginannya jadi lebih lambat. Selanjutnya adalah quenching crack atau retakan pendinginan cepat. Jadi perubahan volume yang terjadi ketika austenit dengan cepat itu bisa terjadi yang pertama ekspansi. Ketika austenit berubah menjadi martensit, jadi dia ngembang, terexpand. Kemudian juga terjadi kontraksi termal normal. Nah, ketika baja yang didinginkan cepat, perubahan volume ini nantinya akan terjadi sangat cepat dan tidak merata di seluruh spesimen. Kemudian bagian luar itu pasti akan terjadi pendinginan yang paling cepat menjadi martensit. Jelas ya, karena dia kan yang langsung bersentuhan dengan media pendingin. Kemudian terjadi tegangan yang dapat menyebabkan logam nantinya terdistorsi ataupun retak jika keuletannya tidak mencukupi untuk terjadinya aliran plastis. Jadi karena hubungannya dengan dimensi ya, dan laju pendinginannya itu enggak sesuai, maka ekspansi austenit ini yang menyebabkan nantinya logam jadi terdistorsi, jadi ada distorsi. Atau yang disebut dengan atau retak. Jadi dia kan ngembang ya kayak donat gitu loh, kalau ketika dipanaskan dan lama kelamaan karena
terjadi expand ini, kemudian expand ini tidak mampu menahan aliran plastis yang terjadi, ya akhirnya retak. Ya kalau kalian ngelamati orang bikin kue ya hampir sama prosesnya seperti itu. Atau yang paling gampang yaitu tadi, gelas yang kalau misalkan gelas itu kamu isi, habis kamu isi air panas yang kamu buang, kemudian langsung kamu isi air dingin, ya nantinya juga sama. Jadi ada expand di dalam yang semulanya dingin, yang semulanya panas, tiba-tiba berubah jadi dingin. Maka aliran yang ada dalam struktur tersebut nantinya akan terdistorsi dan terjadi retak. Nah, retakan tersebut juga dapat terjadi beberapa saat setelah pendinginan. Jadi ketika direndam terus tadi kan harus didiamkan kan, tidak boleh langsung diangkat. Nah, jadi retakannya biar terjadi seketika. Jadi ketika material menyentuh MS dan mulai mendekati MF, sampai dia mendekati Martensit sheet final atau MF. MS itu kan Martensit sheet start, nanti awal mulai terbentuknya Martensit sheet. Nah, jadi ketika dia itu nantinya mendekati MF, maka bisa jadi retakan itu baru mulai muncul. Bukan pada saat dia mulai MS, tapi setelah hampir mendekati MF itu bisa terjadi. Atau bisa juga terjadi pada saat awal pemanasan ulang atau temper. Karena nantinya proses hardening itu harus ada perlakuan lanjutan yang disebut dengan tempering. Tapi itu nanti akan kita bahas di minggu depan. Nah, ini contoh gambaran dari quenching crack atau retakan pendinginan cepat, di mana pembentukan retak quench yang disebabkan oleh tegangan sisa yang dihasilkan selama quenching itu ditunjukkan oleh gambar berikut, di mana gambar di sini dia menggambarkan perkembangan tegangan transformasi austenit menjadi maris selama pendinginan. Jadi yang asalnya dia panaskan fasenya adalah besi gamma, kemudian mulai terjadi pada saat di quenching dia mulai terjadi martensit di permukaan. Ini kan fasenya austenit dulu kan, setelah pada saat pemanasan. Nah, kemudian austenit ini nantinya akan berubah menjadi martensit dan dia terekspand keluar. Nah, akibat jadinya expand ini maka terjadi yang namanya tegangan di dalamnya. Nah, tegangan ini yang nantinya akan mengakibatkan crack. Nah, bagian luar yang mendingin paling cepat ini nantinya akan menjadi martensit, di mana terjadi tegangan yang dapat menyebabkan logam nantinya terdistorsi atau retak jika kauletannya tidak mencukupi untuk terjadinya aliran plastis. Nah, retakan quench ini dapat terjadi yang pertama karena adanya inklusi non-logam, kemudian ketika austenit yang berbutir keras itu disebabkan oleh suhu pendinginan yang tinggi, kemudian karena pendinginan yang tidak merata itu juga bisa terjadi quenching crack, dan yang terakhir pada potong-potongan bagian yang tidak beraturan, dan juga ketika sudut masuk kembali atau re-entrant angle yang tajam terdapat pada desain dari produk material. Nah, kemudian bagaimana tindakan pencegahan? Yang pertama adalah hubungan desain dengan perlakuan panas yang sangat tinggi. Nah, jadi proses desainnya itu harus disesuaikan. Jadi desain dengan bagian tidak beraturan, dia memerlukan perhatian khusus. Kemudian ketika baja yang telah dipilih itu membutuhkan pendinginan air, maka perancang harus menggunakan fillet yang banyak di sudut-sudutnya untuk penahan ya. Dan bagian yang seragam itu harus diarahkan. Jadi harus ada penahannya di dalam bak. Kemudian hal ini yang terkadang dapat diperoleh dengan cara mengebor logam dari bagian yang besar tanpa mempengaruhi desain secara material. Jadi tidak berpengaruh terhadap material nantinya. Jadi didesain sedemikian rupa lah sehingga yang namanya expand tadi tidak sampai terjadi crack. Jadi hubungannya dengan desain materialnya pada saat pendinginan. Nah, berikut adalah diagram CCT pada baja terendah 0,2%. Jadi baja paduan terendah dia tidak dapat dikeraskan. Karena diagram titik-titiknya itu dia menyentuh sumbu Y. Makanya dia tidak dapat dikeraskan. Jadi kalau mau dikeraskan ya nilai karbonnya ditambah. Kemudian selanjutnya yakni tentang protective atmosphere. Jadi baja yang dipanaskan hingga suhu tinggi pada proses hardening itu nantinya akan terjadi dekarburisasi di permukaan. Kemudian proses dekarburisasi ini dia dapat terjadi dengan adanya oksigen. Nah, dekarburisasi ini nantinya akan mengakibatkan penurunan kandungan karbon. Karena dekarburisasi itu dia membuat nilai karbonnya itu turun dalam martensit yang terbentuk di permukaan.
Hal ini nantinya akan menimbulkan kekerasan yang rendah di permukaan setelah terjadi hardening. Oleh karena itu protective atmosphere itu dia dapat digunakan dalam perlakuan panas untuk menghindari oksidasi atau dekarbonisasi. Jadi proses penurunan karbon pada saat panas itu dapat dilakukan dengan protective atmosphere. Caranya adalah dengan membuat inert gas yang dapat digunakan sebagai atmosfer pelindung, di mana perlakuan panas itu dilakukan di dalam ruangan vakum. Jadi ada inert gas, jadi ada gas yang dihembuskan dalam ruangan vakum, di mana tujuannya adalah untuk protective atmosphere. Jadi atmosfer di dalam ruangan vakum itu supaya tidak supaya dia memproteksi dari atmosfer di dalam ruang hardening, sehingga tidak terjadi dekarbonisasi atau proses penurunan nilai karbon. Nah, untuk ringkasannya ya nanti silakan dibaca sendiri ya. Jadi intinya adalah catatannya, karena struktur material sheet ini yang didingan cepat kan terlalu rapuh. Tadi penjelasan saya untuk menggunakan ekonomis. Maka baja yang keras tapi rapuh ini harus dilakukan proses yang namanya temper atau proses pemanasan ulang dengan metode tempering. Di mana tempering baja yang dikeraskan nantinya akan menghasilkan kombinasi kekuatan dan ketangguhan yang baik. Jadi kekerasannya naik, tapi keuletannya juga masih tetap ada. Nah, kebutuhan tempering itu adalah baja keras dengan cara cepat ya karena rapuh tadi. Sehingga benturan kecil itu bisa jadi menyebabkan patah. Wong jatuh aja bisa patah, apalagi benturan kecil. Nah, kemudian tempering adalah perlakuan panas yang mengurangi kerapuhan baja tanpa secara signifikan dia menurunkan kekerasan dan kekuatannya. Kemudian semua baja yang dikeraskan dia harus ditemper dulu sebelum digunakan. Karena kalau tidak ya baja itu rapuh. Nah, kemudian hasilnya adalah nanti kita akan mendapatkan kombinasi yang terbaik antara kekuatan dan keuletan takik dari baja itu sendiri setelah mengalami tempering. Tapi proses tempering akan kita bahas di minggu depan. Nah, demikian perkuliahan yang biasa saya sampaikan hari ini. Jika mungkin ada penjelasan yang kurang, bisa silakan ditulis di classroom. Nah, nanti kita bisa diskusi di sana. Kemudian untuk tugas sekali lagi tolong diperiksa dulu sebelum dikumpulkan. Jadi catatan saya karena ada beberapa, kalau memang ada tidak bisa atau masih tidak paham bagaimana mengerjakan tugas itu bisa ditanyakan. Jadi daripada diawur atau bahkan tidak dijawab. Ya daripada mengarang indah yang tidak sesuai atau bahkan nggak bisa jawab, ya silakan nanti bertanya di forum. Itu. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.